Perkenalkan, aku Rahmananda Aziza dari mahasiswi UPN Veteran Jakarta Ilmu Politik angkatan 2023. Di sini boleh perkenalan dulu Bapak, Ya. namanya siapa? Saya dengan Bapak Wawan. Halo, nama saya Rio Sarwedi, driver online Grabback dari tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga pendapatan kami akan meningkat, dan dari aplikator semoga komisi yang 20% bisa diturunkan dari 10%, sehingga driver-driver ini bisa menaikkan pendapatan, bisa menaikkan di keluarga, itu aja. Boleh tanya nggak Pak? Bapak ini dari komunitas mana? Saya komunitas Parjol, Depok, Kelapa II. Oke, baik Bapak. Bapak Wawan, ini aku boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai penghasilan diskon Gojek ini mempengaruhi pendapatan driver atau enggak. Oke, sebelumnya pertanyaan pertama ya Bapak. Ya. Menurut pendapat Bapak pribadi, ini kebijakan diskon Gojek ini diterapkan itu lebih banyak membawa manfaat gak sih, atau malah membawa kerugian sendiri untuk driver? Kalau saya pribadi mah kadang-kadang apa ya, nggak begitu ngaruh sih, nggak begitu ngaruh. Kalau diskon dari Gojek itu kan emang buat mempermudah si penumpang itu di hari ini, tapi tetap aja kan biaya diskon itu dibayar sama Gojek. Berarti kalau misalnya penumpang ini dapat diskon 5.000, itu berarti Gojeknya drivernya sendiri itu nggak kepotong gitu ya Pak? Iya. Oh, berarti dari aplikasinya aja yang kepotong untuk pembeli gitu? Iya. Oh. Nggak Oke. begitu ngaruh kan kalau kata saya. Memberikan diskon itu memberikan manfaat bagi customer dan bagi driver, karena satu apa, kalau pihak aplikator memberikan diskon berarti menguntungkan customer, sehingga customer akan memesan ojek online karena meringankan juga dari pihak customer. Tapi kalau untuk memberatkan driver tuh enggak, karena driver tetap mendapatkan pendapatan yang diberikan oleh aplikator. Oh, seperti itu. Berarti apa yang masuk ke driver dari para pengguna, terus dari aplikator juga tetap masuk ya? Tetap masuk. Oh. Jadi tidak merugikan ke Para pihak driver. Oke. Kalau menguntungkan pihak customer ya, karena customer kan mendapat Potongan diskon. potongan harga dari aplikator. Iya. Sehingga driver pun mendapatkan order yang lebih banyak. Oh iya. Terus pertanyaan berikutnya, merasa nggak sih Pak pendapatan menurun gitu, atau tetap, atau meningkat gitu sejak ada kebijakan diskon ini, atau ya lempeng-lempeng aja gitu? Kalau yang akun saya pribadi mah ya kadang sepi, kadang rame. Kayaknya mah itu kayak di rolling sama sistem, jadi nggak stabil. Tiap hari rame terus mah enggak. Kadang sepi, kadang rame, tergantung waktunya gitu ya Ya, Pak? rezeki. Oh iya benar. Ya sebetulnya kalau kebijakan ini tergantung kita kerja. Kalau kita dari pagi kita tetap fokus terhadap driver, ya ada kenaikan sedikit lah daripada yang sebelum ada promosi. Terus kebijakan diskon ini mempengaruhi kebutuhan dasar nggak sih Pak, kayak makanan, tempat tinggal, pendidikan, atau kayak gimana Pak? Kebutuhan pribadi gitu? Ya, kalau itu mah ya mungkin ada kan semuanya penumpang dapat diskon 10.000 gitu ya. Iya. Kalau penumpang setelah Gojek kadang-kadang dia itu nggak diambil teh diskonannya, semuanya dapat diskon 10.000, aturan bayar 30 jadi bayar 20. Iya. Kalau yang customer Gojek yang bener-bener ini mah tetap aja bayarnya 30. Oh,
Berarti nggak mempengaruhi, ya nggak dikurangi gitu ya Pak? Yang nggak dikira. Ya, gak juga sih. Kalau untuk perawatan driver, cuman driver aja untuk memenuhi kebutuhan anak ya kurang. Kecuali kalau narik dari pagi sampai malam, Iya. sampai jam 9 kita pulang, ya 10 pun kita mendapatkan di atas 200. Tapi kalau di bawah 200 ya kita bisa Untuk memenuhi kebutuhan menutupi. keluarga. Ya, Karena saya satu kontrak, ya. 2 anak saya sekolah, yang 2 orang sekolah. Kalau untuk makan belanja satu hari bisa mencapai 75. Itu pun hanya makan sayur. Tapi kalau ada nasi, sayur, lauk, itu aja. Kalau untuk bergizi ya Kurang bisa menutupi kurang ya Pak. menutupi. Oke, baik. Terus misalnya kalau misal pembeli ini biasanya kan kita milih-milih tuh diskonnya siapa yang mau nerima. Kadang driver juga entah kenapa kalau misalnya jauh tapi dapat diskon itu kadang nggak nerima kan Pak. Jadi kayak itu mempengaruhi pendapatan perharinya gitu nggak sih Pak? Ya ini mempengaruhi. Kan kadang-kadang kalau Gojek itu kadang-kadang dia mapnya itu memangkas jarak kan. Aturan kalau Google Map biasa itu mungkin 20 kilo. Kalau mapnya Gojek itu paling dibikin 17 kilo, jadi dibikin murah. Oh iya. Kebanyakan gitu. Oh. Ya sebetulnya lebih meningkat, cuman kan bekerjanya lebih keras lagi, ya kan? Kadang iya. sampai malam. Jadi sampai jangka jam waktunya 9. harus lebih lama ya, Pak? Harus lama. Karena kedua, driver sekarang lebih banyak. Iya benar, Ya kan? benar. Kalau dulu sih zaman dulu driver nggak ada, pendapatannya tarifnya lebih gede, potongannya 10% itu bisa menutup. Kadang satu minggu bisa dapat 1,5. Kalau sekarang satu minggu, kalau rata-rata satu hari 200 kali, kan kita naik terus satu minggu, kan harus ada istirahatnya, ya kan? Iya. Ya paling 1,3 satu minggu. Kalau dulu bisa sampai 2 juta misalnya. Ya kalau bandingkan dulu ya. Iya. Kalau sekarang ya satu banyak Semakin- driver, banyak lulusan SMA yang baru lulus SMA daftar driver, Iya benar, sebagai side job ya Pak. customer jadi driver, ya kan? Iya banyak seperti itu. Iya, kayak gitu. Oke, baik Pak. Ya kalau kita bersyukur ya bersyukur saja lah, alhamdulillah. Iya. Karena ada kerjaan, coba kalau nggak ada Iya. Gojek kan, Heeh. kita mau kerja di mana? Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir aja Pak. Jadi ada nggak sih dari Bapak sendiri untuk kebijakan Gojeknya masukan sendiri gitu, jadi lebih adil atau kesejahteraan drivernya harus seperti apa di kebijakan Gojeknya harus diperbaiki gitu? Ya kalau kata saya mah ini mungkin kalau ini mah mapnya mah jangan dipangkas gitu. Kalau semuanya emang jaraknya 30 kilo ya udah 30 kilo gitu, jangan dibikin 20 mempersingkat kilo. itu. Jadinya kan kadang-kadang kita suruh lewat taunya jalan buntu, Oh. taunya kebon, nggak ada jalan gitu. Berarti misal bayar dengan harga segini harusnya 30 kilo malah jadi cuma 17 kilo. Jadi bayarnya lebih dikit gitu ya Pak? Lebih murah gitu jatuhnya. Oh, oke. Itu aja mungkin Bapak Ya. pertanyaan-pertanyaannya. Terima Ya, ya. kasih Ya, untuk ya. masukannya, jawabannya. Ya. Ya kebijakan dari promosi ke customer lebih bagus, mungkin akan lebih tingkatkan lagi, lebih perbanyak lagi. Itu pertama. Kedua juga harus ke drivernya harus lebih adil. Jadi potongan-potongan yang di luar komisi itu jangan ada lagi, atau diturunkan lagi dari komisi 20% jadi 10%. Oke. Gitu. Sehingga dari pihak driver tidak keberatan untuk pemotongan itu. Oke, baik. Oke, segitu aja Bapak. Terima kasih Ya. banyak ya.